Oke, kita bedahin ya. Banyak banget nih anak muda yang nanya, kok kalau punya uang 1, 2, atau 3 juta enaknya diinvestasiin kemana? Nah, daripada saya kasih jawaban standar, saya mau cerita soal kesalahan investasi terbesar saya waktu umur 18 tahun. Serius, ini nasihat yang saya harap banget saya tahu pas baru lulus SMA, karena ini bakal mengubah total cara pandang kalian soal uang. Yup, kalian nggak salah dengar. Seumur hidup saya tuh diajarin kalau kunci jadi kaya itu yang menabung. Harus irit, simpan setiap rupiah, dan nanti suatu saat pasti kaya. Nah, sekarang saya di sini mau bilang ke kalian, terutama yang masih muda dan baru mulai, pola pikir kayak gitu justru bisa jadi penghambat terbesar kalian. Dan saya akan tunjukin buktinya. Ini nih pertanyaan intinya. Gimana kalau ternyata semua yang kita pelajari soal hemat pangkal kaya, nabung dikit-dikit lama-lama jadi bukit, itu sebenarnya adalah jalur lambat? Gimana kalau ada cara yang jauh lebih cerdas, jauh lebih cepat, apalagi pas modal kita belum seberapa? Oke, mari kita mulai dari jebakan pertama, yaitu jebakan hemat. Ini adalah nasihat finansial dari dunia lama, yang saya yakin banget kedengarannya udah nggak asing lagi di telinga kita semua. Nasihatnya kan bahasanya gini, hidup itu harus super hemat. Jangan beli kopi Starbucks yang mahal itu, mending bikin sendiri di rumah. Terus, uang yang berhasil kamu hemat, investasikan ke reksadana indeks yang katanya aman. Lakuin ini terus-menerus. Dan ya, mungkin, sekali lagi mungkin ya, di umur 60-an nanti kamu bisa pensiun dengan nyaman. Percaya deh, saya udah baca semua bukunya, dari The Millionaire Next Door sampai The Simple Path to Wealth, dan saya bener-bener praktekin itu semua. Dan pas saya bilang saya praktekin, itu beneran loh, saya jadi orang yang super duper pelit. Kalau lagi makan di restoran nih, saya nggak pernah pesan minum, selalu minta air putih gratis. Nggak pernah ada ceritanya pesan makanan pembuka atau penutup, pokoknya setiap pengeluaran saya tekan habis-habisan. Karena saya pikir, ya inilah jalan satu-satunya menuju kekayaan. Tapi seiring berjalannya waktu, saya sadar pendekatan ini punya kelemahan yang fatal, terutama buat kita-kita yang penghasilannya masih kecil. Ini tuh pola pikir yang sebenarnya malah kontraproduktif. Nih, saya kasih contoh nyata dari hidup saya. Dulu, waktu saya udah mampu beli iPhone, saya malah milih beli Samsung murah yang harganya cuma 2 jutaan. Kenapa? Ya karena pikiran saya waktu itu, wah sisa uangnya kan lumayan, bisa diinvestasiin. Padahal, coba kalau saya beli iPhone, produktivitas kerja saya bisa langsung naik drastis, transfer file gampang, ekosistemnya enak, dan potensi saya buat menghasilkan uang jauh lebih besar daripada sekedar imbal hasil 7% setahun dari uang yang saya hemat tadi. Jadi poin krusialnya itu di sini. Waktu penghasilan kalian masih katakanlah 10 atau 20 juta sebulan, menginvestasikan 1 atau 2 juta itu nggak akan bikin kalian kaya raya dalam waktu dekat. Serius, matematikanya nggak bakal nyambung. Fokus sama penghematan kecil-kecilan pas modal kita masih kecil, itu artinya kita main di permainan yang salah. Oke. Terus kalau nasihat lama itu salah, gimana dong? Kita tahu harus dengerin nasihat yang mana. Di dunia yang isinya penuh pakar keuangan ini, kita butuh sebuah filter. Kita kan sering dibikin pusing ya, si A bilang harus diversifikasi, si B bilang harus konsentrasi, yang satu bilang jangan beli kopi mahal, yang lain bilang beli aja kopinya, fokus cari duit lebih banyak. Dua-duanya orang hebat, terus kita mesti dengerin yang mana? Bingung kan? Nah, ini dia sistem filter yang akhirnya saya temukan. Sederhana banget, tapi ini mengubah segalanya. Jadi, sebelum kalian dengerin nasihat dari siapapun, tanya dulu ke diri sendiri, apakah saya benar-benar pengen punya kehidupan kayak orang ini? Kalau jawabannya iya, dengerin. Kalau jawabannya enggak, ya udah, abaikan aja. Nggak peduli seberapa terkenal atau pinternya orang itu. Jadinya, pilihannya jadi jelas banget. Kalian mau hidup seperti apa? Seperti yang disarankan kebanyakan penasihat keuangan, hidup nyaman, berata-rata, mungkin bisa beli mobil bagus di umur 45, terus pensiun di usia 60-an? Atau kalian mau kehidupan yang luar biasa, di mana kalian punya kebebasan finansial dan bisa nikmatin hasilnya selagi masih muda? Nah, kehidupan yang mana yang benar-benar kalian mau? Pilihan itu yang nentuin siapa yang harus kalian dengerin. Nah, setelah saya menerapkan filter tadi, saya akhirnya menemukan jalan yang sebenarnya menuju kekayaan, khususnya buat anak muda. Ini bukan lagi soal nabung recehan, tapi soal sesuatu yang kekuatannya jauh lebih besar. Dan ini dia kuncinya, catat baik-baik. Investasi terbaik yang bisa kalian lakukan itu bukan di saham, bukan di kripto, bukan juga di reksadana. Investasi terbaik adalah di dalam diri kalian sendiri. Di otak kalian, di keahlian kalian, coba kita lihat bedanya ya. Misalkan kalian punya 10 juta rupiah. Kalau diinvestasiin ke aset, mungkin kalian bisa dapat imbal hasil 7% setahun. Tapi, coba kalau 10 juta itu kalian pakai buat ikut kursus, workshop, atau beli buku untuk ningkatin keahlian. Kalian punya potensi buat melipat gandakan pendapatan kalian. Imbal hasilnya jauh lebih masif.
Begitu saya sadar akan hal ini, saya langsung ubah total strategi saya. Saya tarik semua uang saya dari investasi saham. Uang 10 juta yang tadinya saya siapin buat investasi, saya pakai buat traktir makan orang-orang yang lebih hebat dari saya. Saya bakar uang itu buat bangun jaringan dan nyerap ilmu mereka. Dan itu adalah investasi terbaik yang pernah saya lakukan. Oke, jadi gimana cara praktisnya investasi pada keahlian? Kedengerannya keren ya, tapi gimana caranya? Jawabannya adalah dengan menumpuk keahlian atau istilahnya skill stacking. Coba kita lihat gimana cara kerjanya. Anggaplah kalian seorang videographer. Itu keahlian dasar. Terus, kalian belajar editing. Nilai jual kalian langsung naik. Kalian tambah lagi dengan belajar strategi media sosial. Naik lagi. Tambah lagi dengan belajar copywriting, biar bisa bikin judul yang menarik. Tambah lagi dengan kemampuan memimpin tim. Tiba-tiba, dari yang tadinya cuma tukang rekam video, kalian bisa jadi seorang Chief Marketing Officer. Pendapatannya eksponensial. Pada dasarnya, dari semua keahlian yang ada 3 keahlian inti yang perlu kalian kuasai. Pertama, penjualan, kemampuan buat meyakinkan orang. Kedua, membangun, kemampuan buat menciptakan sesuatu yang bernilai. Dan yang paling penting, ketiga, kepemimpinan, kemampuan buat menggerakkan orang lain untuk menjual dan membangun untuk kalian. Kuasai 3 ini, dan kalian gak akan terhentikan. Nah, sekarang ayo kita hancurkan mitos terbesar, gagasan bahwa kalian harus nunggu tua dulu baru bisa jadi kaya. Itu sama sekali nggak benar. Ini mungkin kedengarannya agak kontroversial ya, tapi dengerin dulu. Uang 1 miliar rupiah yang kalian punya di umur 20-an, itu jauh lebih berharga daripada 15 miliar di umur 40-an. Kenapa? Karena di umur 20, uang itu bisa kalian pakai buat cari pengalaman, buat berpetualang, buat seneng-seneng dengan cara yang beda. Nilai kehidupan dari uang itu lebih tinggi pas kalian masih muda, karena waktu dan energi kalian jauh lebih berharga. Jadi, doktrin yang bilang kalau anak muda harus nunggu puluhan tahun buat jadi kaya, itu adalah sebuah kebohongan. Itu adalah cerita dari era yang berbeda, dan seringkali cuma membatasi potensi kita yang sekarang. Itu adalah pembatas pikiran, bukan kenyataan. Dan ini bukan cuma teori. Saya lihat sendiri buktinya dengan mata kepala saya. Di Bali, di Dubai, saya ketemu banyak anak muda yang menghasilkan uang dalam jumlah yang nggak terbayangkan. Mereka adalah bukti nyata kalau jadi kaya di usia muda itu sangat mungkin terjadi. Bukan nanti, tapi sekarang. Jadi sekarang pertanyaannya kembali ke kalian semua. Apakah kalian mau terus mengikuti jalur lambat yang sudah usang, menabung sedikit demi sedikit sambil berharap bisa kaya di hari tua? Atau, apakah kalian mau berinvestasi pada diri sendiri, menumpuk keahlian, dan menciptakan aturan main kalian sendiri? Pilihannya ada di tangan kalian.